Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mauricio Pochettino resmi latih PSG. Mauricio Pochettino resmi melatih Paris Saint-Germain. PSG mengumumkan penunjukan Pochettino di situs resminya pada Sabtu 2 Januari 2021. Pelatih 48 tahun itu dikontrak sampai 2022. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih tim profesional mereka. Pelatih Argentina itu telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2022. Ditambah tambahan tahun opsional dengan klub asal ibu kota. Tulis pernyataan PSG. Bagi Pochettino, melatih PSG sendiri membuatnya kembali ke cinta lamanya. Ia merupakan penggawa PSG pada tahun 2001 hingga 2003. Tottenham versus Leeds, Kane dan Son menawan, The Lily Whites menang 3-0. Tottenham menjamu Leeds di Tottenham Hotspur Stadium. Harry Kane dan Son Heung-min mampu menjadi mimpi buruk Leeds. Keduanya mencatatkan gol untuk membawa Spurs unggul 2-0 di babak pertama. Kane membobol gawang Leeds lewat penalti di menit ke-29. Tottenham Hotspur, and he scores this one too. Son kemudian menggandakan keunggulan Tottenham di menit ke-43. The challenge. Son early, goal Spurs. Pasukan Jose Mourinho menambah satu gol lewat sundulan Toby Alderweireld di menit ke-50. Son hooks this one in, and to the near post as well, and it looks like it's been done. Tottenham menutup laga ini dengan kemenangan 3-0. Tambahan 3 angka membawa Tottenham ke peringkat ketiga dengan 29 angka. Sementara untuk Leeds, hasil ini membuat mereka tertahan di urutan ke-12 dengan raihan 23 poin. Crystal Palace tekuk Sheffield United 2-0 di Selhurst Park Stadium. Crystal Palace meraih hasil positif di pekan ke-17 Liga Inggris 2020-2021. Pasukan Roy Hodgson meraih 3 poin saat menjamu Sheffield United di Selhurst Park. The Eagles menang telak 2-0 di laga kandang mereka tersebut. 2 gol Palace masing-masing dilesakan Jeff Schlupp di menit keempat. To the edge of the penalty area, it's going to break here for Jeffrey Schlupp, and that's the perfect start. Dan Eberechi Eze di menit injury time babak pertama. Eze, can he go all the way here? Would be a classic goal. It is a classic goal. Dengan hasil ini Palace naik ke peringkat ke-14 dengan raihan 22 poin, sedangkan Sheffield United semakin terpendam di dasar klasemen. Sengit, Brighton versus Wolverhampton berakhir 3-3. Laga sengit tersaji di Stadion American Express. Brighton mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-13 lewat aksi Aaron Connolly. Vital moment, does get a cross in and it's gone to Connolly. Great work from Trossard. Wolves langsung membalas dengan 3 gol sekaligus masing-masing di menit ke-19 lewat aksi Romain Saiz. The second attempt, Lewis Dunk's there to try and snuff it out. Then the header comes into the top. Gol bunuh diri Dan Burn di menit ke-34. To beat March, gets the shot in, cracking save, but this is going to go in off Dan Burn for an own. Dan penalti Ruben Neves di menit ke-44. Sends Robert Sanchez the wrong way. Memasuki babak kedua, Brighton mencetak 2 gol di menit ke-46 lewat penalti Neil Maupay. 6 for the season, he does, straight. Dan Lewis Dunk di menit ke-70. Away swinger, into Lewis Dunk, and there it is. Skor imbang 3-3 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Brighton masih tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 14 poin, sedangkan Wolves di peringkat ke-13 dengan raihan 22 poin. West Bromwich versus Arsenal, The Gunners pesta 4-0. Bermain di Hawthorne Stadium, Arsenal tampil menekan di sepanjang laga. 4 gol pun bisa dilesakan masing-masing dicetak Kieran Tierney di menit ke-23. Playing with his marker and sending in a wonderful shot. Bukayo Saka di menit ke-28. Lacazette, good spot. Emil Smith Rowe is in and he tees up Saka.
dan 2 gol dari Alexander Lacazette menit ke-60. It's diverted in by a West Brom player and eventually Lacazette. Dan di menit ke-64. Several options in the middle, one of them is Lacazette and it's a straight. Kemenangan ini membuat Arsenal naik ke posisi 11 klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 17 laga. Sementara West Bromwich masih tertahan di posisi ke-19 dengan 8 poin. Mantap, Son Heung-min sudah cetak 100 gol untuk Tottenham. Son Heung-min mencatatkan torehan istimewa saat membawa Tottenham Hotspur mengalahkan Leeds United di Liga Inggris. Ia mencetak 1 gol di laga tersebut. Gol tersebut menjadi yang ke-100 darinya untuk Spurs di seluruh ajang sejak diboyong dari Bayer Leverkusen pada 2015 lalu. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 253 laga. Ditanya mengenai pencapaiannya itu, Son meredah. Ia justru menyanjung rekan setimnya yang sudah membantu dengan memberikan assist padanya. Burnley versus Fulham ditunda karena kasus COVID-19. Pertandingan Liga Inggris antara Burnley versus Fulham dipastikan ditunda. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Minggu 3 Januari 2021. Namun akhirnya urung digelar setelah terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di skuad Fulham. Penundaan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi The Cottagers. Sebelumnya, pertandingan Tottenham Hotspur versus Fulham pada Rabu 30 Januari 2020 lalu juga terpaksa ditunda karena permasalahan serupa. Madrid versus Celta Vigo menang 2-0, Los Blancos puncaki klasemen Liga Spanyol. Bermain di Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid unggul cepat berkat sundulan Lucas Vázquez di menit ke-6. Now Asensio finding Lucas Vázquez who scores at the far post with the header. Di babak kedua, sepakan Marco Asensio di menit ke-53 memastikan tuan rumah menggenggam 3 poin. Lucas Vázquez for Marco Asensio and there is the goal. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Zinedine Zidane ke puncak klasemen sementara dengan 36 poin dari 17 laga. Sementara bagi Celta Vigo, hasil ini tetap menempatkan mereka di posisi ke-8 dengan 23 poin dari 17 laga. Di pertandingan lainnya, Villarreal menang 2-1 atas Levante. Real Betis bermain imbang 1-1 dengan Sevilla, Getafe kalah 0-1 dari Real Valladolid. Real Madrid coba bajak Son Heung-min dari Tottenham. Sebuah kabar buruk datang bagi Tottenham. Penyerang andalan mereka, Son Heung-min dilaporkan kini masuk radar transfer Real Madrid. Permainan Son ternyata telah diminati Real Madrid. El Real tertarik untuk memboyong sang winger ke Bernabeu. Zinedine Zidane cukup ngebet untuk mendatangkan Son ke Bernabeu. Real Madrid kini tengah mengintip celah untuk membajak Son. Saat ini, Son dan manajemen Tottenham tengah mendiskusikan kontrak baru sang winger. Namun sejauh ini belum ada kata sepakat di antara kedua pihak ini. Madrid berharap bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membujuk sang pemain agar pindah ke Spanyol. Bahwa Tottenham Hotspur menang, duet Harry Kane dan Son Heung-min paling gemilang. Pemain Tottenham Hotspur Harry Kane dan Son Heung-min menjadi duet paling gemilang di Liga Inggris usai membawa timnya menang atas Leeds United 3-0. Seperti dilansir dari Optajo, kolaborasi antara Kane dan Son telah menghasilkan 13 gol di Liga Inggris musim 2020-2021. Tidak ada duet pemain yang bisa menghasilkan kolaborasi gol sebanyak mereka dalam satu musim di Premier League. Tiga pemain Tottenham melanggar protokol COVID-19 saat rayakan Natal. Tiga pemain Tottenham Hotspur ketahuan melanggar protokol COVID-19 dengan mengadakan pesta Natal bersama. Manajemen klub pun mengeluarkan teguran keras. Diberitakan BBC sebuah foto beredar di media sosial yang memperlihatkan Sergio Reguilon, Eric Lamela, dan Giovanni Lo Celso sedang berkumpul bersama merayakan Natal. Selain ketiganya, ada pula pemain West Ham United, Manuel Lanzini, beserta 11 orang dewasa lainnya, dan 3 balita. Pelanggaran ini sudah diketahui oleh Tottenham dan mereka pun mengutuk tingkah laku tersebut. Teguran serupa diberikan West Ham kepada Lanzini, menyatakan mereka kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sang pemain.
Eintracht Frankfurt tumbangkan Leverkusen 2-1. Leverkusen tumbang melawan Eintracht Frankfurt pada lanjutan Bundesliga di Commerzbank Arena Sabtu 2 Januari. Leverkusen kalah dengan skor 1-2. Leverkusen sejatinya mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-9 melalui Nadim Amiri. It's lovely pass. Amiri turns cleverly. Can he find a finish? Oh, he can! Namun Frankfurt membalas dengan 2 gol melalui Amin Younes di menit ke-22. Lovely pass for Amin Younes, and he's in here to level again. Dan gol bunuh diri Edmond Tapsoba di menit ke-54. Shouldn't have done. It's Kamada right across. So an own goal of Taps. Dengan hasil ini Leverkusen menempati posisi ketiga dengan torehan 28 poin, sedangkan Frankfurt berada di posisi ke-8 dengan 20 poin. Menang atas Stuttgart, RB Leipzig ke puncak Bundesliga. RB Leipzig berhasil mengambil tempat sementara di puncak klasemen Bundesliga setelah mencatatkan kemenangan 1-0 saat bertandang ke VfB Stuttgart Minggu 3 Januari. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Dani Olmo di menit ke-67. Shooting Angelino the outlet. Olmo, goal Leipzig. Kemenangan ini membuat Leipzig berada di posisi pertama dengan koleksi 31 poin, sementara Stuttgart berada di posisi ke-11 dengan 18 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Arminia kalah 0-1 atas Mönchengladbach, FC Köln kalah 0-1 atas Augsburg, Hoffenheim kalah 1-3 atas SC Freiburg, Werder Bremen kalah 0-2 atas Union Berlin, Hertha Berlin menang 3-0 atas Schalke. Schalke 30 laga beruntun tanpa kemenangan di Bundesliga. Schalke belum mampu bangkit dari periode buruk. Walau sudah berganti pelatih, The Royal Blues tetap gagal meraih kemenangan di pentas Bundesliga. Terbaru mereka dihajar Hertha Berlin dengan skor 3-0. Hasil tersebut melanjutkan catatan buruk Schalke di Bundesliga. Mereka gagal menang pada 30 laga beruntun. Schalke kini hanya butuh 1 kekalahan lagi untuk mencatat rekor tanpa kemenangan paling buruk di sejarah Bundesliga. Saat ini rekor tanpa menang paling lama di Bundesliga masih berada di tangan Tasmania Berlin. Manchester United siap lepas Sergio Romero. Sempat ditahan untuk hengkang, kini Manchester United malah bersiap untuk menjual salah satu kiper terbaiknya di bursa transfer Januari 2021, Sergio Romero. Melansir dari laman Sky Sport, manajemen Setan Merah tampak akan berbenah dengan mendatangkan para pemain baru di jendela transfer musim dingin nanti, sehingga Manchester United pun siap melepas bintang-bintang yang mereka anggap kurang berkontribusi. Salah satunya adalah penjaga gawang Sergio Romero. Lebih lanjut, dalam laman tersebut, Manchester United kabarnya tak hanya bakal melepas Sergio Romero, melainkan juga 3 pemain senior lain seperti Marcos Rojo dan Phil Jones. Pakai cara barter, Juventus siap datangkan Christophe Piontek. Raksasa sepak bola Serie A Juventus dikabarkan sedang menyusun rencana untuk mendatangkan pemain Hertha Berlin sekaligus mantan bintang AC Milan Christophe Piontek. Meski karir sang pemain di Jerman baik-baik saja, tetapi ada kemungkinan dirinya bisa pulang ke Liga Italia. Sebab Hertha pernah dikabarkan berminat dengan bintang Juventus Federico Bernardeschi. Melansir dari Sportscheda, mereka ingin menukar Piontek dengan Bernardeschi di bursa transfer musim dingin 2021. Lebih lanjut, kubu Bianconeri kabarnya hanya ingin mendatangkan Piontek dengan jalan pinjaman saja. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh performa buruk Piontek saat membela AC Milan. Milan mulai terbaca lawan. AC Milan belum terkalahkan di Serie A, tapi belakangan kerap tersendat. Allenatore Milan Stefano Pioli mengakui timnya mulai lebih terbaca oleh lawan. Ia cuma menuntut para pemainnya untuk bekerja lebih keras di tahun ini dan melupakan laju manis tahun lalu. Lawan-lawan lebih mengenal kami sekarang, tapi kami juga bisa lebih memanfaatkan potensi kami. Kami harus menunggangi gelombang antusiasme ini dan saya terus memberitahu para pemain bahwa mereka harus memberikan lebih banyak karena yang kami lakukan di 2020 tidak lagi penting, katanya dikutip Football Italia.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!